KPK menilai hasil temuan Ombudsman RI terkait adanya maladministrasi dalam alih status pegawai KPK memuat banyak kejanggalan, bahkan dapat dikatakan melanggar konstitusi. Hal itu terungkap dalam diskusi publik Lembaga Studi Anti Korupsi yang digelar secara daring dengan tema membedah dinamika KPK, perspektif hukum dan ketatanegaraan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menerangkan beberapa poin keberatan KPK atas temuan Ombudsman RI. Di antaranya tentang penyelewengan prosedur yang dituduhkan Ombudsman. Maka kemudian diatur di pasal 9 Undang-Undang 37 2008, dalam melaksanakan kewenangannya Ombudsman dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan putusan. Mencampuri kebebasan hakim itu dalam perspektif dua hal itu. Fungsinya, tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara, menguji peraturan perundang-undangan itu tidak boleh kemudian dibersamai. Kemudian apalagi kemudian sampai didahului. Karena itu kemudian ditindaklanjuti di pasal 36 itu mengatakan bahwa Ombudsman menolak laporan sebagaimana dalam pasal 35 huruf A, yaitu yang saya kutip adalah huruf B-nya, yaitu substansi laporan sedang dan telah menjadi pemeriksaan pengadilan, kecuali proses administrasinya. Jadi, kalau pokok perkaranya pada saat dilaporkan ke Ombudsman itu kemudian sudah masuk ke Mahkamah Agung, mestinya punya kewajiban hukum untuk menolak. Kalau kemudian bersama-sama, masukkan bersama-sama, baru tahu Ombudsman, dia harus menghentikan. Itulah kewajiban hukum yang bukan hanya diterima di dunia, di Indonesia, tapi diakui di Ombudsman secara internasional. Karena dalam kesempatan yang sama, salah satu inisiator KPK dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita menyampaikan rekomendasi Ombudsman RI tidak perlu ditindaklanjuti siapapun. Pasalnya, Ombudsman dinilai tidak memiliki legal standing atau dapat dikatakan melampaui wewenang. Itu Lembaga Studi Anti Korupsi, Pak Elsa. Saya melihat memang pekerjaan ombudsman itu menurut saya ya, dan hasilnya batal demi hukum. Ya, van rechtswege nietig, bukan strafbar, bukan dapat dibatalkan, bukan. Jadi dia adalah batal demi hukum. Artinya apa? Ya memang kalau batal demi hukum dari awal juga memang nggak ada ab initio, tidak ada kewenangan ORI. Jadi buat apa juga hasilnya didengarkan, diikuti, ya, memperkuat Nur Hasan tadi. Ya batal demi hukum selesai. Tidak ada yang menurut BW harus diikuti. ICW bilang harus diikuti, siapa bilang? Ya. Jadi kalau dilihat dari struktur kedudukan organisasi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nurul Gufron, ya memang dari semula sebagai informasi, hadir dalam diskusi tersebut Profesor Romli Atmasasmita sebagai keynote speaker, Nurul Gufron, Guru Besar Universitas Pancasila Profesor Agus Surono, Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Profesor Nur Hasan, dan sekitar 200 peserta